Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak? Bergembul. Ada. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalil agamamu, agamaku, segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Agama itu semacam tabungan seseorang untuk membuat dia nyaman kalau dia nanti meninggal. Jadi ada asuransi itu di depan sana. Tapi kalau saya terangkan ini di publik, dibilang menghina agama. Lalu saya terangkan konsep orang beragama itu. Pertanyaan lebih fundamental, apakah agama itu di negeri ini hak atau kewajiban? Hal yang saya tanyakan berkali-kali dan orang marah saya persoalkan itu. Di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa semua orang Indonesia harus beragama? Mana? Gak ada satu pasal. Jadi agama bukan kewajiban warga negara. Dia adalah kewajiban keluarga, kewajiban komunitas. Bukan negara yang memaksakan orang beragama. Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama. Gak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak? Bergembul. Ada. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalil agamamu, agamaku, segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Hukum positif, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan dihukum. Anda dihukum secara moral oleh keluargamu, oleh komunitasmu. Itu urusan moral pribadi, bukan urusan negara. Kalau negara mengatakan wajib beragama supaya masuk surga, berarti ada WA antara Presiden Jokowi dengan Tuhan. Ada begituan. Nah, kita membedakan itu antara cara berpikir merdeka supaya kita jujur mengatakan itu. Kita nggak usah panik mengatakan. Nggak ada keputusan pengadilan bahwa Anda dinyatakan dihukum karena berdosa. Enggak, itu hukum setelah Anda melewati Shiratul Mustaqim. Selama Anda nggak lewati itu, Anda tidak boleh dinyatakan berdosa oleh negara. Negara tidak punya hak moral untuk mengatakan Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Negara agama penyebab kemandegan berpikir. Jadi gini nih, apakah agama menjadi penyebab kemandegan berpikir? Iya, untuk orang yang berpikir mandek. Jadi gini nih, agama itu dulu dijadikan pedoman moralitas, dijadikan pedoman untuk mendapatkan petunjuk, dijadikan cara untuk berhubungan secara akrab dan intim dengan Tuhan. Itu agama. Sekarang agama itu dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang sangat kaya dan dia rakus dan dia adalah seorang kapitalis. Dia kemudian ditanya soal agama, kenapa kamu rakus seperti itu? Dia katakan, kan hidup itu harus kaya. Kalau kaya maka harus memberi keberdayaan buat masyarakat. Kalau kita kaya, kita bisa berderma. Kalau misalkan kita kaya, maka kita bisa memberikan kontribusi buat peradaban. Begitu kan? Oh iya begitu. Ya udah, kita tanya kepada fakir miskin, orang pemalas, pengangguran yang fakir miskin. Saya tanya, kenapa kamu fakir miskin? Yang penting mah hidup di akhirat selamat. Gak usah kaya di dunia, yang penting kaya di akhirat. Nabi itu dicarinya di kumpulan orang-orang fakir miskin, bukan orang-orang kaya. Kalau jadi orang kaya, nanti ke masuk surganya susah, gitu kan? Mana di antara dua orang itu yang benar?
Dua-duanya salah. Orang itu, mereka itu bukan menjadikan agama sebagai dasar moral mereka, tetapi ketika mereka malas, mereka cari pembenarannya dari agama. Ketika mereka kaya, mereka cari dari pembenarannya agama. Ketika ada orang misalkan yang pinter, ya agama itu menyuruh kita untuk pintar. Kan bagaimanapun agama itu hanya bisa ditafsirkan oleh akal pikiran kita. Nanya sama orang yang bodoh, bagaimanapun agama itu gak bisa ditakar secara intelektual. Bagaimanapun kita gak bisa melogikakan semuanya. Jadi mana yang benar? Dua-duanya salah. Mereka berdua salah karena apa? Karena menjadikan agama sebagai tameng. Mereka bodoh ya ditamengi oleh itu, mereka pintar dan sombong ditamengi juga oleh agama. Itulah yang pada akhirnya membuat agama itu menjadi penyebab bagi kemandegan. Kemarin ada yang poligami. Kenapa poligami? Ya kan sah kalau laki-laki begini, tapi sebenarnya dalemannya itu sagne sebenarnya. Ya boleh saja, poligami itu gak terlarang. Poligami adalah tuntutan budaya. Saya pernah bilang bahwa misalkan masyarakat Arab di masa lampau tanpa poligami mereka punah bangsanya. Tetapi maksud saya adalah ketika ada orang yang menjadikan agama sebagai tameng, pada saat itulah agama kemudian menjadi penyebab bagi mandeknya sebuah peradaban. Begitu.